Disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkan 3 sholat sunnah di dalam hidupku, kata Nabi. Sholat sunnah apa yang 3 itu? Kita aturkan kedengaran kita, yakni Rasulullah SAW yang melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu keistimewaan bagi kita semua setelah selesai menunaikan kewajiban kita, yakni salat subuh kita tunaikan secara berjamaah. Sembari menunggu masuknya waktu syuruk, kita masih bisa menahan diri dan juga beriktikaf di masjid yang kita cintai ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beberapa ibadah yang memiliki keistimewaan dilipat gandakannya pahala kalian, kata Nabi, digugurkannya dosa-dosa kalian dan diangkatnya derajat kalian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa itu, kata para sahabat? Maka berkata Rasulullah SAW, isbabul wudu' 'inda al-makarih wa kathratul khutbah ila al-masajid wa intizarus salati ba'da as-salah. Selalu memperbarui daripada wudu, memperbanyak langkah ke masjid, dan juga menahan diri ataupun berdiam diri di dalam masjid sembari menunggu masuknya waktu salat yang setelahnya. Ini adalah bentuk ibadah yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan ibadah yang 3 ini, alhamdulillah, pada pagi hari ini sudah kita amalkan secara keseluruhan. Berwudu, melangkahkan kaki ke masjid, dan juga beriktikaf di dalam masjid. Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, berkaitan daripada as-salatul tatawwu'. Salatul tatawwu' pembahasan tentang as-salatus sunnati ar-rawatib. Ada yang muakkad dan juga ada yang ghairu muakkad. Salat sunnah ar-rawatib, kata Ibnu Umar, minimalnya 10 rakaat, sementara hadis yang diceritakan oleh Ummu Habibah dan juga Aisyah radhiyallahu anha 12 rakaat. Perbedaannya adalah qabla zuhri, Ibnu Umar mengatakan sebelum zuhur itu 2 rakaat, sementara Ummul Mukminin mengatakan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini yang membedakan jumlah antara 10 dengan 12 rakaat. Bagaimana halnya dengan sholat sunnah qabliyah al-maghrib? Ini juga banyak beberapa referensi yang datang yang sumber dari Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya adalah Abdullah ibn Mughfir al-Muzini radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Summa qala fi tsalisah, kata-kata ini diulang oleh Nabi 3 kali. Di akhir daripada perkataan yang 3 kali ini disampaikan oleh Nabi, liman syaa, bagi orang yang berkeinginan saja. Karahiyata an yattakhidaha an-nasu sunnah, aku tidak menyukai hal itu dijadikan oleh sahabat-sahabatku suatu yang termasuk ke dalam kategori sunnah muakkad. Berarti hukumnya tidak sunnah muakkad, juga tidak ghairu muakkad. 3 lagi, Ibnu Abbas juga pernah menyampaikan, kunna nusalli raka'ataini ba'da al-ghurubi syamsi. Pernah suatu ketika kami menunaikan ibadah salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana, ketika itu Nabi melihat kami sedang melaksanakan qabliyah maghrib itu. Walam ya'murna walam yanhana, Nabi tidak menyuruh kami dan juga Nabi tidak melarang kami. Berarti bagi yang berkeinginan saja, kalau qabliyah maghrib itu
Sementara sebagian sahabat juga tetap mengamalkan demikian. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Tinggal lagi kalau ada waktu disediakan di masjid, ya alhamdulillah kita tunaikan. Kalau tidak ada waktu yang disediakan antara adzan langsung mengumandangkan iqamah, otomatis kemudiannya gugur seperti itu. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Biasanya Nabi membacakan ayat setelah Al-Fatihah dalam pelaksanaan sholat sunnah qabliyah subuh. Rakaat yang pertama adalah Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua adalah sholat Al-Ikhlas. Ya boleh saja sholat yang lain, tapi kebiasaan Nabi didengarkan oleh sahabat ataupun disampaikan oleh Nabi membacakan Al-Kafirun dan juga surat Al-Ikhlas. Tidak menutup kemungkinan juga kita membacakan surat-surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Bahkan tidak membacakan surat pun ya otomatis sholatnya juga sah, tapi berkurang kesempurnaannya. Ya seperti itu. Yang jelas sunnah hukumnya ataupun termasuk kategori sunnah hayat ketika kita membacakan surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua. Tapi kalau salat zuhur rakaat ketiga dan keempat, Nabi tidak menuntunkan untuk membacakan surat setelah membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai pembahasan tentang ar-rawatib, rawatib itu yang terikat dengan sholat fardu. Tadi ada yang muakkad dan juga ada ghairu muakkad, yang mana pembahasannya masih di dalam ruang lingkup sholat tatawwu yang termasuk ke dalam kategori sholat-sholat sunnah. Fungsi daripada sholat sunnah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib kita, wabil khusus perkara masalah salat yang wajib kurang sempurna salatnya, maka salah satu ibadah yang dapat menyempurnakan salat itu adalah dengan menunaikan salat sunnah juga. Berarti salat sunnah itu untuk yang menyempurnakan kembali terhadap ibadah salat kita yang kurang sempurna. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah sholat di malam hari namanya sholat lail atau qiyamul lail, sama ada ia sholat tahajud dan juga sholat witir. Ini luar biasa. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku tidak pernah meninggalkan 3 sholat sunnah di dalam hidupku, kata Nabi. Sholat sunnah apa yang 3 itu? Di pagi hari yaitu sholat duha, di malam hari sholat tahajud dan juga sholat witir. Ini 3 sholat ini luar biasa. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan daripada ibadah 3 sholat sunnah ini. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna wa masna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Sesungguhnya ibadah ataupun salat sunnah yang ditunaikan di malam hari ataupun salat lail namanya, jumlah rakaatnya adalah masna. Masna itu maknanya 2 rakaat, ya seperti itu. Ini tata cara pelaksanaan ibadah salat sunnah yang paling sempurna dibandingkan pelaksanaan salat sunnah yang lain. Apakah dia sholat sunnah tarawih, apakah dia sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya. Yang paling sempurna itu 2 rakaat. Dalam arti bukan hanya 2 rakaat maksudnya, tapi diselang-selingi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seperti itu. Daripada 4 rakaat sekaligus. Yang paling baik itu adalah 2 rakaat dulu, istirahat sejenak. Ketika kita masih mampu berdiri lagi 2 rakaat. Bagaimana halnya dengan sholat witir? Ya witir itu namanya ganjil. Ketika kita melaksanakan 3 rakaat, apakah 3 sekaligus atau 2 satu? Ya seperti itu. Dua-duanya boleh. 3 rakaat sekaligus juga boleh. Ketika kita tidak melaksanakan 2
tunaikanlah sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dalam artian bukan hanya 4 rakaat berarti, karena Nabi mengulang perkataan yang sama itu 2 kali, masna masna, bukan berarti 2 begitu saja. Padahal sholat tahajud itu banyak jumlah rakaat, apalagi sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubat dan lain sebagainya. Fa idza khasya ahadukum as-subha, ketika engkau khawatir terlalu banyak menunaikan sholat malamnya sehingga takut tertidur sholat subuhnya ataupun terlewat sholat subuhnya. Terkadang kan sholat tahajud oke kawan ini berapa rakaat 8 rakaat, tapi ketika sholat subuh terlayar dia sampai jam 7 pagi, berarti kan lebih mengutamakan sholat sunnah daripada sholat fardu. Maka apa kata Nabi, ketika engkau khawatir nantinya di sholat subuhnya ngantuk ataupun terlayar sholat subuhnya, maka apa kata Rasulullah, sholat raka'atan wahidah, cukup engkau menunaikan 1 rakaat saja. Tapi kalau kita khawatir, ya, kalau tidak ada kekhawatiran ya sudah. Sedangkan Nabi saja menunaikan sholat malam sampai bengkak kakinya seperti itu. Saking banyaknya jumlah rakaat ataupun lamanya Nabi menunaikan sholat sunnah 1 rakaat itu lama betul. Tapi Nabi melihat standar daripada sahabat ataupun umatnya, maka apa kata Rasulullah, minimal. Ya kan kita harusnya melihat yang maksimalnya, bukan yang minimalnya. Maka apa kata Nabi, minimal engkau menunaikan sholat sunnah witir 1 rakaat. Ketika kita hanya mampu menunaikan sholat sunnah 1 rakaat, ya bukan sholat tahajud namanya, karena tahajud itu 2 rakaat, tapi tunaikan cukup 1 rakaat minimal, ya minimal kita tunaikan 1 rakaat maqad sholat. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang pertama terkait masalah sholat witir ini, perhatikan Nabi menyampaikan ketika disandingkan 2 ibadah antara sholat sunnah tahajud dengan sholat witir, mana yang lebih diutamakan? Ternyata Nabi lebih mengutamakan witirnya seperti itu, karena witir itu penutup malam. Kalau hanya mampu 1 sholat saja tunaikan sholat witir, tapi kalau mampu sholat sunnah yang lainnya, gabungkan sholat sunnah tahajud dengan sholat sunnah witir. Tahajud dulu, karena witir itu fungsinya penutup daripada ibadah sholat yang ditunaikan di malam hari. Kalau bisa ketika kita sudah sholat sunnah witir, tidak ada lagi sholat sunnah yang kita lakukan, kecuali apa? Kecuali menunggu masuknya waktu subuh, azan berkumandang, baru muncul lagi namanya sholat sunnah qabliyah subuh ataupun sholat sunnah qabliyah fajar, namanya sholat sunnah subuh ataupun sholat sunnah fajar, ya seperti itu. Bapak Ibu yang muliakan Allah, terkadang kan kekhawatiran kita ini tidak terbangun di malam hari. Maka kebiasaan orang tua kita ketika sholat isya dia sholat sunnah ba'diyah, setelah ba'diyah ini orang tua sholat apa lagi? Kemungkinan besar itu adalah sholat sunnah witir, karena ada kekhawatiran di malam hari nantinya dia tidak terbangun sebagaimana biasa. Maka kalau kita sudah sholat witir, setelah selesai sholat isya, tidak ada syariat lagi untuk melaksanakan sholat witir di malam hari, karena jelas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fil lailah, tidak ada sholat witir yang ditunaikan 2 kali dalam 1 malam. 2 kali dia sholat witir dalam 1 malam itu tidak ada. Ya maksimalnya 1 kali, ya seperti itu. Minimal jumlah rakaatnya 1 rakaat. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, walil khamsati wasaqahu Ibnu Hibban, dan hadis yang diriwayatkan oleh ulama atau muhaddisin yang 5, bahwasanya sholatul laili wan nahari, sholat sunnah yang ditunaikan dilaksanakan di malam hari dan juga dilaksanakan di siang hari, masna masna. Ini penekanannya bahwasanya sholat sunnah yang lebih afdal itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Bukan berarti tidak boleh kita melaksanakan sholat di malam hari langsung 4 rakaat sekaligus, seperti ada sholat sunnah tarawih itu 4 rakaat sekaligus itu masih tertentu. Tapi
satu kali tasyahud, bukan dua kali seperti hanya sholat Isya, tapi 4 rakaat sekaligus di akhir baru tasyahud akhir. Tasyahud awal tidak ada. Ada ulama yang berpandangan kebolehan daripada pelaksanaan sholat sunnah seperti itu, tapi jumhur ulama mengatakan lebih afdalnya adalah masna 2 rakaat di sela-sela ada namanya salam, ya, penutup antara sholat pertama dengan sholat kedua. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul laili. Sebaik-baik sholat yang ditunaikan setelah sholat fardu, berarti yang paling utama itu adalah sholat fardu. Kita tidak terlalu membahas masalah itu karena itu adalah kewajiban kita setiap orang. Tidak ada alasan bagi seorang muslim yang sudah mukallaf dia untuk membolehkan mereka meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Beda halnya dengan ibadah yang lain, rukun Islam yang lain seperti halnya puasa. Ada kalanya puasa itu gugur kewajibannya kepada orang tertentu. Siapa dia? Orang tua yang sudah uzur. Ada kalanya ibadah haji itu gugur bagi orang tertentu. Siapa yang gugur haji kepada orang tertentu? Itu orang yang tidak memiliki kesanggupan dari segi finansial dan kesehatan, maka gugur. Maka tidak boleh kita memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Memaksakan diri seperti apa? Termotivasi ya boleh, tapi memaksakan diri untuk menunaikan ibadah itu dengan cara apapun ia lakukan, ini sesuatu yang dimakruhkan. Kalau ada kelebihan rezeki, tabung, sudah cukup berangkat haji, berangkat ibadah haji. Jangan pula kita menjual seluruh daripada harta kita demi melaksanakan ibadah haji. Itu terlalu memaksakan diri, kata Nabi. Karena jelas ibadah haji itu manis atau ilaihi sabila, hanya bagi orang yang memiliki kemampuan dalam rezeki saja. Kita hanya berdoa, berikhtiar kepada Allah. Mudah-mudahan juga Allah melapangkan rezeki kita, meringankan langkah kita sampailah niat ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Ini yang perlu kita doakan. Ya, seperti itu kita berdoa segala macam. Apalagi dengan cara berhutang tidak dianjurkan, ibadah apapun itu tidak dianjurkan itu. Maka satu-satunya ibadah yang dalam kondisi apapun tidak gugur kewajiban, kecuali perempuan lagi haid, lagi nifas, itu beda cerita karena mereka tidak boleh melakukan sholat itu, kondisinya hadas besar. Tapi kalau dalam kondisi sakit pun, dalam kondisi uzur pun, dalam kondisi memang kondisinya pun sudah tidak bisa bergerak, tapi dengan isyarat masih mampu, tetap kewajiban sholat itu dibebankan kepada mereka. Tidak ada alasan terlalu capek kah, ya terlalu letih kah, penyakitnya kambuh segala macam, tetap sholat itu wajib kita tunaikan. Karena rukhsahnya itu jelas. Tidak mampu berdiri ya sudah dulu saja, ya simpel gitu. Ya paling tidak dengan isyarat kita, ya dengan isyarat seseorang baik yang menggunakan matanya, menggunakan tangannya dan lain sebagainya. Maka ibadah Islam itu tidak mudah, tidak sulit, tapi jangan dimudah-mudahkan. Berarti fleksibel. Idza daqat ittasa'at wa idza ittasa'at daqat, kata Nabi. Bapak Ibu yang melihat Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama perkara masalah ibadah sholat itu adalah ibadah sholat fardu. Ya. Kemudian ibadah apa? Yang kedua, ibadah sholat yang mana sholat itu ditunaikan di malam hari. Sholat lail, sholat malam namanya. Sholat malam itu bukan hanya ya sholat tahajud. Sholat malam itu juga termasuk sholat tarawih, itu sholat malam, qiyamul lail namanya. Sholat witir juga termasuk bagian daripada qiyamul lail. Maka ada perbedaan sholat lail, sholat malam dengan sholat tahajud diutarakan oleh para ulama kita. Kalau tahajud definisinya adalah diambil dari kata tahajjada, ya tahajjudan. Berarti seseorang yang tertidur kemudian bangun dari tidurnya
namanya sholat tahajud. Kalau tidak tidur itu namanya sholat malam ataupun qiyamul lail. Begitu juga dengan sholat witir. Kalau sholat witir itu tidak disyaratkan, bahkan itu diperbolehkan ketika kita sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah isya. Jangan sholat witir dulu baru ba'diyah isya, karena witir ini terakhir yang kita tunaikan. Ba'diyah isya kemudian sholat sunnah witir minimal 1 rakaat. Ya, kalau kita khawatir tidak terbangun di malam harinya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka al-witru haqqun 'ala kulli muslimin. Bahkan ada ulama yang mengatakan ataupun membuat suatu pandangan bahwasanya sholat witir itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Nah, kalau kita lihat siapa ulama yang mengatakan demikian, karena diambil dari kata al-witru haqqun 'ala kulli muslimin, kata Nabi. Haqqun, ulama fikih ini mendefinisikan adalah suatu kewajiban. Hak, mustahabnya itu tidak boleh kita tinggalkan. Nah, kita lihat catatan kaki yang disampaikan oleh para ulama. Wa qad istadalla bihi Abu Hanifah ala wujubil witri, dan sungguh ulama-ulama Hanafi atau Imam Abu Hanifah yang mengambil dalil daripada hadis itu sehingga mengatakan bahwasanya sholat witir itu wajib. Saking pentingnya maka Imam Abu Hanifah mengatakan wajib sholat witir itu. Sampai seperti itu. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kinnal ahaditsul ukhra, akan tetapi ada beberapa referensi daripada hadis yang lain tadullu ala annahu nafil. Nafil itu kan sesuatu yang disunnahkan, bukan wajib. Illa annahu muakkad mislu rakaatil fajr, bahwasanya yang witir itu juga sama hukumnya dengan salat sunnah qabliyah subuh, yaitu sunnah muakkad. Ini pandangan jumhur ulama, baik ya Imam Malik, Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, karena mereka mengambil dalil mengatakan bahwasanya witir itu sunnah bukan wajib. Hanya Imam Abu Hanifah saja mengatakan wajib. Tapi perlu kita pahami betul, perkataan Imam Abu Hanifah itu bermakna bahwasanya witir itu diwajibkan untuknya, ya, tapi tidak diwajibkan setiap orang muslim bagi yang tidak memiliki kemampuan. Dulu juga jajaran para sahabat banyak berpandangan seperti itu, Pak, mengatakan bahwasanya sholat sunnah rawatib itu wajib untukmu, ya boleh saja, sehingga itu memotivasi kita untuk tidak meninggalkannya. Hakikatnya memang hukumnya tidak wajib, tapi termasuk dalam kategori mustahab. Mustahab itu level yang hanya 1 jengkal saja, setinggal lagi untuk menyamai daripada derajat sholat wajib. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan demikian. Tapi kalau jumhur ulama tidak, itu sunnah muakkad, itu bukan wajib. Kata ulama yang lain siapa nih? Imam Malik, Imam As-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Alasannya di mana? Alasannya karena Rasulullah SAW lumayan sering melaksanakan sholat witir itu di atas tunggangannya, di atas tunggangan, di atas ontanya dan di atas kudanya kan. Karena hakikatnya sholat fardu itu tidak boleh kita tunaikan dalam kondisi duduk. Apabila masih mampu berdiri, tidak boleh kita duduk. Kalau masih mampu berdiri, tidak boleh duduk. Terkadang ada orang tua kita joggingnya berdiri dulu, ketika sholat jadi kursi dia. Ini kok sholatnya tidak terlalu semangat, tapi joggingnya seharusnya kan ini bisa jadi dia ada masalah di lutut, dan lain sebagainya. Kita harus berdoa saja ya, seperti itu. Berarti Nabi pernah melaksanakan sholat witir itu dulu di atas tunggangan daripada Nabi. Karena di lain hal Nabi pernah menyampaikan bahwasanya ketika Nabi naik tunggangannya masuk waktu sholat fardu, Rasulullah turun dari tunggangannya itu hendak menunaikan sholat fardu. Berarti Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat fardunya di atas tunggangan daripada di atas untanya dan lain sebagainya. Inilah salah satu alasan bahwasanya orang tua kita walaupun dia sanggup berdiri tetap diperbolehkan untuk duduk dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Boleh, sholat sunnah yang lain juga boleh duduk. Kadang-kadang ada orang tua kita setelah selesai sholat Isya
adalah sunnah. Ini pandangan jumhur ulama, sehingga Rasulullah SAW juga tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-witru haqqun 'ala kulli muslimin man ahabba an yutama bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang kuat melaksanakan sholat witir itu 5 rakaat, silakan. Berarti maksimalnya bukan 3 rakaat, 5 rakaat. Engkau mampu, kata Nabi, 5 rakaat menunaikan sholat witir, tunaikan itu. Bagaimana cara melaksanakannya? Masna wa wahid, berarti 2 rakaat ditutup dengan satu rakaat. Ini yang lebih afdal dalam pelaksanaannya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasulullah SAW, wa man ahabba an yujra bi thalathin falyaf'al. Ketika dia hanya mampu 3 rakaat, maka tunaikan 3 rakaat itu. 2 ditambah dengan 1 rakaat. 3 rakaat sekaligus juga boleh. Ya, ketika kita melaksanakan usulli sunnatul witri thalatha rakaatin ada lillahi ta'ala, langsung 3 rakaat sekaligus boleh. Kalau kita mengambil 2 rakaat kemudian tambah 1 rakaat juga tidak ada masalah, dia seperti itu. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Nabi, man ahabba ayyudira bi wahidatin falyaf'al. Ketika hanya mampu cuma 1 rakaat saja, maka tunaikanlah yang 1 rakaat itu. Tidak mampu juga 1 rakaat, ini masalah. Masa 1 rakaat tidak sanggup. Kebiasaan memang, kalau saya secara pribadi memang habis sholat isya kita sholat sunnah ba'diyah, kemudian ditutup 1 rakaat, ya 1 rakaat. Karena khawatir di malam harinya kita tidak bangun. Kalau terbangun belum sholat witir, afdalnya adalah witir itu diposisikan di akhir. Karena witir artinya adalah sholat sunnah yang ditunaikan, jumlah rakaatnya ganjil dan fungsinya penutup daripada ibadah-ibadah sholat-sholat yang sudah kita tunaikan seharian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir ya berkaitan daripada sholat witir. Diceritakan oleh Kharijah ibn Khudzafah radhiyallahu anhu, derajat hadis ini adalah sahih wa sahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh ulama hadis yang 5 kecuali Imam An-Nasai. Kalau ini yang 5 yang menuliskan dalam hadis itu diantaranya adalah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, kecuali Imam An-Nasai. Inna Allah amaddakum bisolatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah salat. Disinilah yang menguatkan Imam Abu Hanifah tadi mengatakan bahwasanya witir itu wajib. Sesungguhnya Allah menambahkan salat kepada kalian di luar daripada salat 5 waktu itu, kata Rasulullah. Ya hiya khairul lakum, yaitu adalah salat yang lebih baik bagi kalian min humrin ni'am, daripada unta merah. Kenapa Nabi memberikan permisalan unta merah? Karena di zaman sahabat unta merah itu adalah kendaraan yang diistimewakan, harta yang paling mulia, afdalul mal, semulia-mulia ataupun sebaik-baik daripada harta dulu di zaman sahabat itu adalah memiliki unta merah. Kalau ada sahabat yang punya unta merah, berarti ini kategorinya orang kaya, orang kaya. Kalau dia mengatakan dia orang kaya, sementara dia tidak memiliki unta merah itu, dikhawatirkan kekayaannya. Samanya sekarang, ya banyak harta yang memang diistimewakan pada saat ini, baik kendaraan, baik tempat tinggal, baik permata, perhiasan dan lain sebagainya. Kalau di zaman sahabat cuma 1, unta merah. Kalau sudah memiliki unta merah itu luar biasa. Ini sudah levelnya itu di atas rata-rata kekayaan daripada orang itu. Maka dikarenakan harta yang paling mulia ketika itu, ini harta duniawi ya, bukan harta akhirat ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Seandainya ada harta yang lain yang lebih mulia ketika itu, maka Nabi memberikan permisalan kepada harta itu, bukan kepada harta merahnya. Kalaulah kita beranggapan sekarang harta yang paling mulia itu adalah emas, maka redaksi hadis yang disampaikan oleh Nabi bukan harta merah lagi, ya, yaitu adalah harta berbentuk
Sampai-sampai Nabi memisahkan khairul lakum min humuril ni'am, itu lebih baik di antara kalian ataupun bagi kalian dibandingkan daripada unta merah. Nah, unta merah itu bukan berarti warnanya merah seperti merahnya Honda, ya, seperti itu. Agak cemerlang ya. Ada unta yang biasa, ada unta yang coklat, dan ada unta yang merah. Nah, unta yang merah ini yang paling mahal harganya, di atas rata-rata. Kelipatannya juga luar biasa dibandingkan harga unta-unta yang lain. Bapak ini yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qulna wa ma hiya ya Rasulullah. Ketika itu sahabat bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ibadah apa itu yang lebih baik di sisi Allah dibandingkan daripada unta merah? Maka apa kata Rasulullah? Al-witru, yaitu salat sunnah witir. Salat sunnah witir ini Bapak Ibu salat sunnah yang ditunaikan setelah selesai salat fardu. Jangan kita sholat sunnah witir setelah maghrib, masih ada sholat fardunya, ya seperti itu. Tidak ada sholat witir yang ditunaikan di siang hari ataupun setelah terbenamnya matahari. Yang biasanya adalah sampai ke para ulama, witir ini ditunaikan setelah selesai sholat isya, karena tidak ada lagi sholat setelahnya. Kalau maghrib kan kita masih tahu isya itu kewajiban kita, sehingga witir itu tidak dianjurkan ditunaikan ba'dal maghrib, tapi dianjurkannya ba'da salatil isya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pandangan di kalangan para ulama terkait daripada permasalahan salat witir. Kalaulah satu rakaat ini anjuran para ulama, kalau kita hanya bisa menunaikan satu rakaat saja, maka apa kata para ulama kita? Bacakan surat setelah Al-Fatihahnya 3. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ini biasanya imam kita dalam pelaksanaan salat tarawih di puasa Ramadan itu kan ditutup dengan salat witir. Rakaat terakhir setelah 2 rakaat ditunaikan 1 rakaat, kok berulang-ulang ayat yang dia baca. Ini anjurannya seperti itu. Kalau kita hanya satu saja bacanya boleh. Kalau hanya mampu 1 rakaat, yang lebih dianjurkan surat yang kita baca setelah Al-Fatihah, yakni adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Bukan berarti tidak boleh lagi surat-surat yang lain, boleh. Mungkin Bapak hafalan yang lain, maka dianjurkan juga dibacakan hafalan itu dalam pelaksanaan sholat sunnah untuk melancarkan kita daripada hafalan itu. Ketika mampunya 3 rakaatnya, berkata para ulama, ini tidak ada kaitan hadisnya, kebiasaan Nabi seperti itu. Sehingga para sahabat menyimpulkan, para ulama menyimpulkan bahwasanya ayat itu ada anjuran dan juga ada random saja, ya boleh ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain seperti itu. Kalau 3 rakaat ditunaikan, ya kita baca surat yang pertama adalah Al-A'la, yang kedua adalah Al-Kafirun. Dan rakaat yang ketiga, ketika kita tunaikan 2 dengan 1 rakaat, tambah lagi 3 surat tadi, ya Ikhlas, Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Intinya Bapak Ibu, kita hanya membacakan 1 surat saja dalam pelaksanaannya juga diperbolehkan. Yang paling penting adalah jangan tinggalkan sholat sunnah witir. Karena itu yang disampaikan oleh Nabi Rasulullah SAW juga tidak pernah meninggalkan demikian. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib karena tambahan daripada sholat fardu. Tapi Bapak ini yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada waktu kita berapa ini? Ada 8 menit lagi nih Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan terkait masalah pembahasan kita ataupun yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat asar tidak ada khawatir supaya pertandingannya apakah ada. Yang kedua, berkaitan dengan sholat sunat sebelum tidur, apakah ada sholat sunat sebelum tidur dan apa namanya? Yang terakhir, kalau kita mendengar lafaz azan, bukan, tapi kalau kita rumahnya jauh, tidak kita dengar azan, tahu-tahu di masjid lafaznya pas saya sholat itu, apakah kita ulang dari awal, apakah saat itu kita dengar saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Baik, ini perkara masalah ibadah salat. Yang pertama adalah rawatib ba'dal asar. Apakah ada ba'di asar? Intinya kalau berkaitan daripada salat sunnah rawatib tidak ada. Tidak ada salat sunnah ba'di asar khusus diniatkan dalam pelaksanaan ba'di asar. Yang mana judulnya adalah rawatib. Rawatib itu kan salat yang terikat dengan salat fardu. Apakah ada kemungkinan salat yang lain ditunaikan ba'da asar? Ada. Salat sunnah mutlak, salat sunnah taubatkah, salat sunnah hajatkah, salat sunnah wudu'kah, tahiyatul masjidkah, boleh. Bukan berarti dikarenakan ba'di asar itu tidak ada sehingga tidak boleh kita melaksanakan salat sunnah yang lain. Memang betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salatan ba'diyatal asri, tidak ada salat sunnah yang ditunaikan setelah asar, ataupun ada larangan daripada Nabi itu. Ya, salat sunnah setelah asar. Maksudnya setelah asar itu adalah menjelang terbenamnya matahari. Di situ maksudnya, bukan berarti kita salat asar jam 4, berarti tidak ada lagi salat sunnah yang lain, banyak. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah dilarang salat sunnah setelah asar, waktunya itu adalah genting menjelang terbenamnya matahari. Ya, pokok permasalahannya di situ, menjelang terbenamnya matahari itu. Ya, seperti itu. Berarti kalau rawatib ba'di asar itu tidak ada. Tinggal lagi kalau ada orang tua kita yang melaksanakan itu, kemungkinan sholat sunnah yang lain, Pak. Kemungkinan sholat sunnah yang lain. Kalau ba'di asar itu tidak ada. Bahkan satu ulama pun, ulama fuqaha, tidak ada yang berpandangan ba'di asar itu ada. Tinggal lagi Nabi pernah melaksanakan ba'diyah, ya sholat sunnah yang ditunaikan setelah selesai sholat asar 4 rakaat, 2 rakaat. Intinya itu bukan ba'diyah asar, tapi itu adalah ba'diyah zuhur yang diqadha oleh Rasulullah. Karena banyak dari kabilah-kabilah sahabat ketika itu masuk Islam, sehingga Nabi satu-satu itu mengislamkannya, mensahadatkannya, membimbingnya, dan ternyata waktu asar masuk. Sementara Nabi belum melaksanakan ba'diyah zuhur tadi, maka diqadha oleh Nabi setelah selesai salat asar. Berarti rawatib itu, apalagi yang muakkad itu dianjurkan untuk diqadha ketika terlewat, tidak ada unsur kesengajaan kita. Apapun salatnya yang 10 rakaat tadi itu disunahkan, dianjurkan untuk kita qadha, dikarenakan tidak ada unsur kesengajaan. Bukan berarti kita nyantai, jadi baru ini udah saya mau kodo saja, padahal waktu dia masih banyak. Tinggal lagi karena ya dia sia-siakan, tidak ditunaikan, berarti tidak dianjurkan untuk diqadha. Ya, seperti itu. Ini berarti ba'di asar yang notabene rawatib itu tidak ada. Tapi bukan berarti untuk kemungkinan ada sunnah-sunnah yang lain ditunaikan ba'da asar. Yang kedua adalah sholat, ya, sholat sebelum tidur. Berarti ibadah baru seperti ini. Sengaja aku sholat sunnah sebelum tidur, dalam keadaan seperti itu. Bisa jadi ya sholat sunnah yang ditunaikan sebelum tidur itu sholat sunnah aja, atau sholat sunnah mutlak, ataupun sholat sunnah wudu. Ketika wudu itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, wudu sebelum tidur. Setelah berwudu, orang tua ini kan terbiasa dia sunnah wudu, maka ia tunaikan. Waduh, saya sudah wudu, maka ia iringi dengan sholat sunnah 2 rakaat. Bisa jadi yang dimaksudkan sholat sunnah sebelum tidur itu sholat sunnah wudunya. Bisa jadi sholat sunnah yang ia lakukan itu sebelum tidur adalah sholat sunnah witir, ataupun sholat sunnah hajat, ya seperti itu. Kalau kita urutkan sholat sunnahnya banyak, tergantung kemampuan kita untuk menunaikannya, mampu atau tidak. Kalau khusus untuk ditunaikan sebelum tidur yang tidak ada nama sholatnya, berarti tidak ada, seperti itu. Kecuali ada nama-nama sholat tertentu, ya seperti itu. Seperti tadi dia setelah wudu dan lain seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lafaz. Jadi kalau kita pokoknya nggak jauh dari masjid, ya, sampai ke masjid itu kita mendengar lafaznya hayya 'alas shalah, itu kita ulang dari Allahu Akbar atau pada saat la haula wala quwata illa billah
itu aja. Baik, ini berkaitan daripada jawab azan ya, menjawab azan, bukan kita yang memandangkan azannya. Kalau kita memandangkan azannya itu ya dari awal, dan tanya Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang mendengarkan azan itu berarti sunnah, hukumnya sunnah untuk kita berikan respon ya seperti itu. Isyaratnya adalah ketika azan berkumandang Allahu Akbar, isyaratnya dengarkan azan itu, tinggalkan aktivitas, apalagi aktivitas duniawi berkaitan dengan doa dan lain sebagainya, untuk ya mendengarkan sejenak dan memberikan respon daripada azan itu dengan mengulang-ulang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama lafaz yang kita ulang. Tapi ketika sampai hayya alaini itu nanti hayya ala salat dan juga hayya ala falah. Maka apa kata Nabi kalian jawab? Ya, azan itu dengan bacaan la haula wala quwwata illa billah. Berarti kita hanya mendengarkan hayya ala salat, ya otomatis kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Itu saja, tidak harus mengulang lagi dari awal. Kalau kita ulang dari awal, takutnya kita azan lagi ya seperti itu. Ya, tapi tidak akan disunnahkan untuk menjawab azan. Tapi Allah a'lam. Ya silakan Pak. Jadi itu setelah asar itu, apa kita harus keluar masjid dulu atau boleh langsung ke salat-salat tobat? Apakah harus keluar dulu gitu? Baik. Salat sunnah yang dilakukan setelah jika kita hendak melaksanakan sunnah taubat, apakah ada anjuran untuk keluar masjid? Tidak ada. Yang ada anjuran keluar masjid itu adalah salat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Karena jelas redaksi yang disampaikan oleh Nabi, la tajlisanna ahadukum qabla ayyar ka'arakatain. Jangan engkau duduk di masjid sebelum terlebih dahulu engkau menunaikan salat sunnah 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Tadi kita belum salat sunnah tahiyatul masjid ketika waktu asar, berarti dianjurkan keluar lagi. Keluar masjid kemudian masuk lagi salat sunnah tahiyatul masjid. Kalau salat sunnahnya lain tidak. Pada salat asar pun langsung kita laksanakan salat sunnah taubah, itu boleh. Yang dilarang itu setelah asar, yang mana asarnya itu ya terlambat, telat, sholat asarnya tengah 6 baru dia sholat asar. Baru setelah asar itu tidak dianjurkan lagi sholat sunnah yang lain, karena menjelang masuk waktu yang dilarang untuk menunaikan daripada sholat itu. Waktunya bukan sholat yang dilarang, karena waktunya tadi illa sholatul tahiyatul masjid, kecuali tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid itu tidak pernah larangan. Setiap kali masuk masjid, ya maka tunaikan. Enggak berlaku kubur larangan seperti itu. Tapi Allahu a'lam bishawab. Ya Bapak Ibu yang mulia Allah, karena waktu syuruk sudah masuk ya, kita akhirkan ini. Amin. Nah, kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majelis subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.